Selamat sore semua. Hai, selamat sore ayah bunda, para dokter dan sejawat sekalian. Pada sore hari ini episode ketiga dari Cilukba, cerita seluk-beluk bedah anak. Kita akan menampilkan dua orang narasumber yang luar biasa hebat, yang dua-duanya merupakan spesialis bedah anak dan dua-duanya juga aktif baik di organisasi maupun aktif juga di rumah sakit. Saya undang sebentar ya, nanti kita berkenalan. Sebentar. Sabar ya, para teman-teman semuanya. Oke, apakah sudah hadir kedua narasumber kita? Selamat Halo, sore, Daki. selamat sore Dokter Halo, selamat sore. Kita tunggu satu lagi ya, agak bersabar Oke, nih. Tampaknya pemirsa di rumah sudah tidak sabar untuk menunggu pembicara-pembicara hebat kita pada sore hari ini. Sebentar, ini kok belum masuk? Dr. Alex. Dr. Alex unable to join. Ada apa ini? Tadi bisa. Mungkin sinyal. Oh, ditolak. Sebentar saya undang lagi beliau. Dr. Alex. Apakah sudah bisa, Dr. Alex? Go live with Alex Kedodora. Oke, selamat sore. Belum. Oke, saya buka dulu ya. ya. Oke, selamat sore ayah bunda, para dokter dan sejawat sekalian. Sore hari ini kita kedatangan dua orang tamu di rumahnya Cilukba, cerita seluk-beluk bedah anak. Yang pertama adalah Dr. Alexandra, spesialis bedah anak. Yang kedua Dr. Kurniawan Oki, spesialis bedah anak. Nanti kita akan berkenalan, tapi sebelumnya Dr. Alex, Dr. Oki, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kita punya yel-yel ya, Cilukba ya. Yuk, bareng-bareng. 1, 2, 3, Ciluk. Mbak. Oke. Selamat sore semuanya. Oke, ayah bunda, para dokter dan sejawat sekalian, seperti yang sudah saya janjikan tadi di awal pertemuan, kita kedatangan dua orang dokter hebat yang dimiliki oleh Perbani, yaitu Persatuan Bedah Anak Indonesia. Yang pertama adalah Dr. Alexandra, spesialis bedah anak, subspesialis digestif anak konsultan,
Fellow of Indonesian Association Pediatric Surgeon. Selamat sore, Dr. Alex. Selamat sore. Suara saya bisa didengar? Jelas, loud and clear. Terima kasih. Dan yang kedua adalah Dr. Kurniawan Oki Pamungkas, spesialis bedah anak, subspesialis urologi anak konsultan, Master Hukum Kesehatan, dan Fellow Indonesian Association of Pediatric Surgeon. Selamat sore, Dr. Oki. Selamat sore, Dr. Carlo. Selamat sore, Dr. Alex. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Oke, ayah bunda para dokter dan sejawat sekalian, alasan kenapa tim redaksi dari Cilukba pada sore hari ini mengundang kedua dokter hebat ini, mungkin secara sekilas saya mau cerita sebentar bahwa tahun ini Persatuan Bedah Anak Indonesia atau Perbani, salah satu organisasi profesi yang dimiliki oleh Bedah Anak Indonesia, ya, satu-satunya, the one and only Perbani, itu berusia 50 tahun. Kita tepuk tangan dulu ya, 50 tahun untuk Perbani. Luar biasa. Itu satu pencapaian yang luar biasa untuk satu organisasi profesi. Di 50 tahun pertama, kalau memang saya bisa sampaikan ya, 50 tahun pertama pasti kita punya cerita-cerita di balik ini kan. Oleh karena itu, cerita-cerita itu dan juga harapan-harapan itu diharapkan bisa dikeluarkan atau disampaikan oleh kedua narasumber kita yang hebat ini. Pertama tadi Dr. Alex saya sampaikan akan mewakili sebagai salah satu senior bedah anak yang masih aktif sampai sekarang, baik di organisasi maupun di rumah sakit. Dan yang kedua, Dr. Kurniawan Oki merupakan salah satu bedah anak muda yang juga bisa saya bilang racing star saat ini di Perbani, yang juga punya harapan. Jangan hanya untuk menikmati apa yang sudah dibangun oleh para senior, tapi harapannya apa sih? Makanya kenapa kita judul 50 tahun Bedah Anak Indonesia, Quo Vadis Perbani. Mau kemana Perbani harapannya? Kita ngobrol dulu untuk Dr. Alex. Dr. Alex boleh cerita sebentar mengenai kenapa dan mengapa Dr. Alex itu tanda kutip kecemplung menjadi seorang spesialis bedah anak. Padahal Dr. Alex ada SPD-nya di depan. Ya, silakan Dr. Alex. Baik, terima kasih. Selamat sore ayah bunda semua yang tergabung dalam Cilukba. Selamat sore Dr. Oki, Dr. Carlo. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi bedah anak waktu saya mengambil sekolah pertama itu belum banyak. Itu mungkin masih sekitar 20-an gitu ya. Jadi Perbani sendiri dulu diinisiasi oleh para sepuh-sepuh kita, senior-senior kita, diinisiasi oleh Dr. Adang, Dr. Edi, Prof. Darmawan, ya bentuk itu. Nah, ceritanya kenapa saya kecemplung bedah anak waktu itu. Jadi, saya menyelesaikan sekolah bedah umumnya di Bandung, di FKU 4. Saya selesai tahun 97. Nah, kemudian oleh Prof. Hairul waktu itu ditawarin, Lex, mau nggak ambil bedah anak? Waktu saya tanya, Prof, saya sekolahnya di mana? Di sini di Bandung. Oh, jadi saya murid pertama. Iya, bolehlah, mau karena waktu itu jadi saya bersyukur saya bisa dibimbing oleh Dr. Bustanu sama Prof. Hairul langsung, dan waktu itu saya murid pertama di Bandung. Nah, karena saya melihat bahwa sepertinya bedah anak akan berkembang karena waktu itu spesialis bedah anak itu baru sedikit, dan kemudian banyaknya makanya di Jawa gitu. Sedangkan di Sumatera baru tahu saya baru ada di Medan saja Dr. Asmui waktu itu. Kemudian di Jawa banyak, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Semarang itu sudah ada gitu. Nah, saya pikir saya masuk saja di bedah anak yang waktu itu masih sedikit, sehingga kalau saya bisa masuk bedah anak, saya bisa melayani anak-anak Indonesia yang lain. Dan saya selalu ingat kata-kata Prof. Hairul waktu saya masuk bedah anak itu. Kalau kita mengobati seorang anak, itu artinya kita bukan mengobati anak itu saja. Kita mengobati seluruh keluarga anak itu. Jadi bapak, ibu itu kita obati sekalian. Sehingga bapak ibunya merasa senang. Gitu. Nah, itu kira-kira kenapa saya waktu itu saya terjun masuk ke bedah anak. Selama setahun pertama, saya murid cuma sendiri. Jadi saya murid pertama di FKU 4 untuk bedah anak. Iya, iya. Jadi ayah bunda, para dokter dan sejawat sekalian, sebagai informasi, Dr. Alex ini lulusan pertama bedah anak Bandung ya, Dok ya? Ya. Kalau saya tidak salah lulusan pertama bedah anak Bandung, sehingga
betul-betul masih merasakan kekurangan dari para ahli bedah anak itu sendiri saat itu ya, Dok? Ya, betul. Kalau Pengetahuan saya belum banyak waktu itu bedah anak. sepengetahuan dokter ada sekitar berapa orang dulu begitu dokter lulus? Saya lupa, mungkin sekitar antara 20 sampai 30 orang ya. Yang saya ingat itu waktu saya sekolah itu Sumatera baru bedah anak itu baru ada Sumatera. Di Kalimantan belum ada. Di Sulawesi hanya ada di Makassar, kemudian di Bali hanya ada dokter Nyoman satu, kemudian di Maluku nggak ada, Papua belum ada, jadi Jawa, Sumatera, dan Sulawesi sama Bali saja yang ada. Jadi paling tidak, maaf saya potong dokter, jadi sampai saat ini sudah berapa tahun dokter mengabdi menjadi seorang spesialis bedah anak? Saya masuk bedah anak tahun 97, saya lulus tahun 99, jadi sudah kira-kira 26 tahun ya. 26 tahun. Luar biasa. Luar biasa, terima kasih Dokter Alex. Oke, kita beralih ke anak muda satu nih, anak muda Perbani nih. Dokter Kurniawan Oki, ini anaknya dipanggil Dokter Kurniawan atau Dokter Oki nih? Dokter Oki aja. Dokter Oki. Ini serius banget. Ceritanya supaya kayak di TV-TV. Kurniawan. Oke, Dokter Oki. Dokter Oki sebagai rising star pada anak saat ini. Dari sebanyak spesialisasi yang ditawarkan di Indonesia, katakanlah, nggak usah di Indonesia, di Bandung, ini kan Dokter Oki lulusan Bandung ya, SP1-nya dokternya kan Bandung ya, Dok ya? Iya, betul. Dari dokter umumnya Bandung. Saya ingat Bandung, Unpad dalam hal ini RSAS menawarkan banyak program-program spesialisasi. Sama dengan Dokter Alex, pertanyaan saya. Kenapa kecebur menjadi seorang spesialis bedah anak? Itu loh. Silakan Dokter Oki. Ya. Ya, ini ceritanya memang kadang suka nggak berkaitan dengan apa ya, dengan pengalaman kita selama sekolah nih, Dokter. Kalau Dokter Alex, selama saya sekolah itu bedah anak itu buat saya banyak dibandingkan gitu ya. Jadi ceritanya itu yang saya ingat dulu, saya stase di bedah anak itu 4 hari kalau nggak salah. Hari pertama saya ketemu sama Prof. Hairul, saya memperkenalkan diri, saya salam sama Prof. Hairul. Hari kedua saya ketemu aja sama Dokter Bus, saya salam sama Dokter Bus. Hari ketiga saya ketemu Dokter Diki, saya salam Dokter Diki. Hari keempat saya udah pamit tuh keluar dari bedah anak. Jadi kalau dari sisi pendidikan mungkin tidak terlalu banyak berbekas, cuma memang ketika saya pengen sekolah itu sama dengan Dokter Alex, saya pikir saya mau jadi dokter bedah, tetapi saya nggak mau jadi dokter bedah yang pasaran pada saat itu, Dokter Alex. Jadi yang bedah yang belum banyak peminatnya dan ada di universitas saya gitu ya, di Unpad, karena saya dari Bandung, maka pilihannya akhirnya ke bedah anak. Dan memang betul Dokter Alex, dulu bedah anak sedikit sekali ya, Dok. Saya daftar waktu itu berdua, Dokter Dokter Alex, waktu residen saya daftar berdua dengan Dokter Agung. Kebetulan Dokter Agung adalah pindahan dari residen bedah umum. Jadi masuknya bareng, tapi pas keterima 2 Dokter Agung semesternya di atas saya cuma sendirian sama kayak Dokter Alex. Jadi satu angkatan itu cuma sendirian. Gitu. Terus kemudian selama pendidikan saya ingat-ingat lagi. Ternyata memang dulu ini takdir mungkin ya. Ternyata ujian komprehensif dokter umum saya itu kasusnya dapatnya Hisprung, Dokter Alex, Dokter Carlo. Jadi wow. Hisprung yang nguji itu Dokter Diki, dan beliau jadi guru saya sampai sekarang masih bareng-bareng sama di Bandung. Jadi awal muasalnya itu saya mencari sesuatu yang memang belum banyak, dan kalau belum banyak artinya kan peluang kita untuk berkembang dan menolong lebih banyak yang membutuhkan itu kayaknya jadi lebih luas gitu ya, dan kita lebih bisa bergerak di mana aja. Dan saya lihat pada saat itu waktu saya mau daftar sekolah, kayaknya dokter bedah anak belum sampai 50 ya kayaknya, Dok ya. 50 atau 60 pun belum sampai. Jadi saya pikir, wah ini langka, ini profesi ini langka, kan sesuatu yang langka itu kan sesuatu yang dicari ya, Dokter Alex ya. Dokter Carlo. Jadi masuk ke situ, dan akhirnya memang bidang yang cukup menyenangkan sampai sekarang, udah cinta sama bedah anak. Gitu Dokter Carlo, Dokter Alex cerita saya. Luar biasa. Jadi sebetulnya memang
kalau memang bisa saya simpulkan memang karena sudah kadung cinta ya, karena sudah mencintai anak secara holistik, terus kemudian memilih untuk menjadi seorang spesialis bedah yang terfokus untuk pelayanan kepada anak-anak ya. Menurut Dokter Alex sendiri, ini saya balik lagi ke Dokter Alex, pelayanan pembedahan pada anak saat ini, apakah sudah menjadi gimana ya kalau saya bilang ya, sudah menjadi katakanlah prioritas di pemerintah? Kebetulan Dokter Alex kan di rumah sakit pemerintah nih saat ini. Ya. Pelayanan pembedahan pada anak sendiri, apakah sudah menjadi prioritas oleh pemerintah saat ini dibandingkan, ada nggak perbandingan dibandingkan dulu dokter baru lulus sampai sekarang? Gimana Dokter Alex? Baik, kita itu dari dulu selalu ditargetkannya bagaimana menurunkan angka kematian anak dan angka kematian bayi gitu ya. Itu yang selalu jadi concern pemerintah tentang hal itu. Nah, rupanya kelainan-kelainan anak yang berhubungan dengan bedah anak itu banyak gitu. Apalagi kelainan-kelainan kongenital itu banyak sekali. Sementara waktu itu kita terbatas dengan jumlah dokter-dokter bedah anak yang sedikit gitu ya. Jadi mungkin di satu tempat nanti akan numpuk kasus-kasus itu banyak, tapi di tempat lain yang kasihannya tidak bisa tertangani gitu. Misalnya waktu di Kalimantan tidak ada dokter bedah anak, waktu itu ada dokter Gandung tapi beliau di Balikpapan. Nah, kemudian misalnya di Papua ada kasus itu kan nggak ada dokter bedah anak kan. Menurut saya agak kasihan juga, dan bagaimana akhirnya kita berusaha membantu pemerintah untuk upaya mempercepat produk bedah anak gitu ya. Jadi akhirnya diputuskanlah waktu itu pendidikan bedah anak nggak usah lewat lagi dokter bedah umum. Akhirnya muncullah itu prodi bedah anak, sehingga dengan harapan kalau kita lewat bedah umum jadi lama gitu untuk memproduksi bedah anaknya. Akhirnya dibuatlah bedah anak ini menjadi prodi 1. Nah, makin ke sini ternyata perhatian pemerintah sudah mulai lebih concern lagi dengan anak-anak ini. Nah, rupanya dengan selain KJSU itu, unggulan KJSU itu ya, yang program Kemenkes tentang kanker, jantung, stroke, dan urologi, ternyata kita juga diharuskan untuk menentukan kematian anak dan bayi itu dengan program KIA. Nah, di KIA itulah bedah anak masuk ke situ. Akhirnya sekarang pemerintah mulai memfasilitasi bedah anak gitu ya. Sama seperti dokter-dokter anak juga, akhirnya diperbanyaklah dokter anak supaya bisa menangani kasus anak, dan pemerintah juga sekarang mulai concern dengan KIA itu. Nah, bedah anak punya peran untuk di situ. Alhamdulillah kita bisa dimasukkan ke situ. Mudah-mudahan jangkauannya kan akan makin luas tuh. Akan makin luas sekarang, kayak sekarang seperti di Sumatera itu sudah hampir semua provinsi ada untuk bedah anaknya. Kemudian di Kalimantan semua provinsi sudah ada bedah anaknya, tinggal Kalimantan Tengah yang belum ada. Kalimantan Tengah sama Kaltara ya yang belum ada. Di Jawa sudah banyak, di Sulawesi juga sudah ada. Setiap provinsi tinggal Palu dan Gorontalo yang belum ada. Sama Kendari. Maluku akan ada, Papua sudah ada. Sudah ada. Di episode Bali, pertama sudah kami tampilkan itu dulu. Ya. Di episode pertama. Dokter Dian itu. Dokter Dian saya cerita tentang suka dukanya di Papua gitu. Jadi alhamdulillah sekarang pemerintah sudah mulai bisa membantu layanan-layanan bedah anak dengan menyebarkan dokter-dokter bedah anak. Begitu Dokter Carlo. Oke. Untuk Dokter Oki sendiri, ini kita langsung masuk ke topik yang agak serius nih Dokter Oki. Sebagai sekjen nih, sekjen ini bukan jabatan main-main, bukan jabatan kaleng-kaleng ini, sekretaris jenderal. Jadi general secretary dari satu organisasi besar yang namanya Perbani kan. Menurut Dokter Oki sendiri, bedah anak saat ini, apakah sudah bisa mewakili apa sih kalau saya bilang ya? Mewakili harapan dari pemerintah atau harapan dari kita sendiri, jumlah saat ini. Ya, gimana Dokter Oki? Ya, memang kan tadi agak nyambung sebetulnya Dokter Carlo sama Dokter Alex. Jadi kan kalau dilihat memang sekarang kita bahagia sekali ya, concern pemerintah terhadap pelayanan bedah anak tuh semakin jelas terlihat, fasilitas semua kita dikasih ya Dokter Alex ya, bahkan dia saya bangunin satu gedung khusus gitu untuk ibu dan anak. Dan itu juga ada di beberapa rumah sakit yang lain dibangun fasilitas yang cukup lengkap. Dan saya rasa sih pemerintah juga sekarang sudah mulai menyadari bahwa targetnya kan 2045 kan Indonesia emas, Dokter Carlo, Dokter Alex, dan generasi emas itu kan adalah anak-anak yang sekarang baru lahir nih. Betul. 5 tahun ke depan dan 5 tahun ke belakang itulah modal. Nah,
yang kita tangani sebetulnya adalah kelainan bawaan yang kalau kelainan bawaan ini tidak ditangani dengan baik, sudah hampir dipastikan generasi-generasi mas mungkin ada calon-calon, mungkin salah satu pasien yang operasi dokter Ali itu calon presiden kayaknya ya dok ya, Ya, nggak tahu ya dok ya. Kita kan amin, nggak pernah, iya. amin. Mungkin aja yang kita tolong, yang kita bantu untuk mereka bisa hidup selayaknya anak normal pada umumnya, mungkin saja itu menjadi orang-orang terpilih nanti buat bangsa kita nanti di tahun 2045 dan pemerintah sepertinya sudah mulai menyadari itu dokter Alex, dokter Carlo untuk anak-anak tuh udah penting buat kita perhatikan. Dan tadi KJSU kita di cancer juga sekarang onkologi anak, bedah onkologi anak sudah akan berkembang ya dokter Alex ya. Bedah onkologi anak kita udah megang peran, kemudian termasuk urogenital juga kita juga sudah mulai megang peran. Dan nah sekarang jumlahnya itu Ya. memang jadi kendala sebetulnya. Kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk kita kan 285 jutaan lah kurang lebih. Idealnya kan 1 banding 1 juta, itu kebanyakan. 1 banding 250.000 sampai 1 banding 500.000. Dokter Alik kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi Dokter Alik. Ya. Dari kolegium juga sudah menyusun jumlah berapa yang kita perlukan. Jadi dengan jumlah yang hampir 200, tahun ini kita hampir 200, mungkin di akhir tahun bisa tembus angka 200, Dokter Kalau, Dokter Alik, mudah-mudahan Ya. dokter bedanak tembus angka 200 untuk pendidikan dari dokter bedah dulu ke dokter bedah anak. Sekarang dari dokter umum, teman-teman dokter umum udah bisa langsung jadi dokter bedah anak. Jadi jumlahnya, dan itu jumlah yang kita masih harus perjuangkan lebih lanjut ya bersama-sama dengan pihak yang terkait ya dokter Alex untuk memenuhi kebutuhan dokter bedah anak. Dan bisa disurvei deh dokter bedah anak sekarang pekerjaannya aduh banyak sekali kayaknya saking karena kita jumlah sedikit ya. Ya. Aduh, setiap saat, setiap hari, sepertinya kasus bedah anak makin kesini makin banyak yang ditanganin gitu. Semakin banyak jumlah kita. Mungkin itu dokter Alex, dokter Carlo. Ya. Saat ini sudah berapa totalnya dokter Oki? Anggotanya dokter Oki nih? Saat ini total anggota kita yang menjadi anggota Perbani ada 193. 193 ya. Dibandingkan Iya, akhir tahun ini. Ya. Akhir tahun ini sampai 200 atau awal tahun kita udah sampai 200. Udah dikit lagi. Karena kalau saya bandingkan dengan jumlah bedah anak di Jepang, katakanlah gitu ya, nggak usah ngomong Amerika lah. Dengan jumlah penduduk mereka hanya 123 juta, 120 jutaan gitu ya. Bedah anak yang terregistered itu ada sekitar 800 orang atau 900. Jumlahnya pasti 3 kali lipat dari kita tuh. 4 kali lipat bahkan dari kita. Nah, itu merupakan tantangan kita sendiri kan. Mau seperti apa mempercepat pertumbuhan para spesialis bedah anak ini sendiri di Indonesia. Harapannya seperti itu. Nah, untuk dokter Alex sendiri, ini kembali lagi ngomongin masalah romansa. Ya, kita ngomongin romansa masa lalu. Ada nggak kendala? Karena gini, di live IG kita, itu bukan hanya ayah bunda, tapi ada juga para sejawat dokter umum yang sepertinya mulai tertarik bedah anak, apalagi ada dulu cerita-cerita dari film Korea Hospital Playlist ya, cerita tentang para spesialis bedah anak. Nah, sebagai salah seorang senior ya yang membuka apa kalau saya bilang ya membuka suatu program studi, salah satu pionir katakanlah ya, pionir mahasiswanya, pionir sekolah di Bandung. Ada nggak dulu kendala? Pada saat sekolah dulu. Oke. Kalau sekolah dulu karena kan saya nggak ada senior sendiri, nih dok, maaf saya potong. Kan seniornya nggak ada, jadi artinya kan berbeda antara dokter Alex sama dokter Oki. Kalau dokter Oki kan pasti represinya tinggi banget. Ya. Ya dokter Alex silakan. Kalau dulu waktu sekolah itu operasi karena kebetulan saya waktu saya jadi residen bedah umum itu saya sudah sering ikut Dr. Bustano, Prof. Hairul itu untuk operasi-operasi besar. Gitu. Jadi karena sudah pernah lihat gitu, oh operasinya seperti ini, kemudian operasi PSA itu seperti apa, operasi putus seperti apa. Jadi pas begitu saya tuh langsung begitu lulus pelantikan besoknya langsung masuk bedah anak. Jadi masih keinget-inget ya bagaimana operasinya bentuknya. Hanya untuk operasi-operasi yang jarang saya masih dibimbing oleh Prof. Hairul sama Dr. Bustano.
Jadi kalau untuk operasi-operasi itu saya diskusikan dengan Prof. Khairul, dengan Dr. Bustanul, ini dok sebaiknya dilakukan apa. Nah, yang kadang-kadang kalau kita mentok carinya gimana ya, nah bawa buku tuh, bawa buku Oke, di sambil kamar bawa operasi, buku ya. bawa buku, ya, bawa buku di kamar operasi, jadi lihat ini atlas, oh diginiin ya. Sampai kadang saya pernah minta perawat, buka halaman berikutnya, oh ya digituin. Jadi, jadi belajarnya seperti itu. Zaman dulu kan belum ada YouTube ya. Belum ada YouTube dan belum ada senior. Itu kan yang Ya, jadi masalah kan. ya. Jadi untuk kasus-kasus sulit, saya selalu minta petunjuk dari Dr. Bus dan Dr. Khairul gitu. Nah, sekarang ini kan sudah mulai banyak tuh mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang sudah mulai masuk dengan pengen tertarik ambil bedah anak ya. Hanya memang sayangnya dengan sistem pendidikan yang seperti FK yang sekarang, mereka itu setelah studi bedah anak hanya 1 minggu ya, Dr. Oki ya. Jadi mereka nggak banyak lihat kasus gitu. Nah, tapi sebetulnya saya suka sarankan ke mereka, lapangan kerja bedah anak sangat terbuka. Di Indonesia itu sangat terbuka. Masih banyak tempat-tempat yang belum ada bedah anaknya. Jadi masuklah ke bedah anak supaya nanti bisa melayani, pahalanya besar. Karena menyehatkan anak sakit, menyehatkan anak yang tadinya sakit jadi sehat, keluarga yang tadinya sedih jadi gembira. Gitu. Itu yang pahalanya besarnya. Pahalanya gitu ya. Terima kasih. Dan ini pertanyaan agak berbeda. Kalau Dr. Oki saya udah tahu lah jawabannya kalau pertanyaannya sama. Pertanyaannya untuk Dr. Oki berbeda. Kalau tadi Dr. Alex, kendala pada saat sekolah. Nah, Dr. Oki, kendala saat setelah selesai sekolah. Menjadi SPBA baru, masih, sorry ya, ini bahasanya bahasa agak pasar, masih pelongo, mau ngapain. Itu kendalanya apa? Karena saya ngalamin. Silakan Dr. Oki. Jadi kalau kendala setelah lulus, jadi memang walaupun bedah anak itu pada saat saya lulus mungkin baru, kayaknya saya kalau di Perbani itu karena nomor urut anggota saya 116, mungkin udah 100 tuh ya, udah 100 orang. Walaupun masih agak jarang, tetapi karena kejarangan ini ya dok ya, yang kita rasakan bahkan di beberapa rumah sakit itu, kalau yang di Bandung sendiri mah udah pada tahu ya bedah anak. Tapi kalau kita keluar dari Bandung yang belum pernah rumah sakitnya bahwa ada dokter bedah anak, itu perjuangannya sebetulnya Dokter Carlo. Perjuangannya untuk menyampaikan ke masyarakat juga, terutama ini ada loh dokter bedah yang khusus kerjaannya itu sama anak-anak aja, nggak pernah sama orang tua. Dan tantangan kita itu. Kemudian yang kedua, waktu baru lulus itu karena mulai kerja pertama jadi dokter bedah anak pertama di rumah sakit itu udah pasti kita kalau sekarang lulus mungkin kita akan jadi dokter bedah anak pertama yang bekerja di satu rumah sakit, kecuali di Hasan Sadikin ya, di rumah sakit swasta gitu ya. Tantangannya adalah kita harus mengajarkan semua teman-teman sejawat kita di rumah sakit itu dari nol, mulai dari dokter UGD-nya kita ajarin lagi, karena kan tadi paparan mungkin karena nggak ada dokter bedah anak, jadi kasus bedah anak tuh nggak ada yang datang. Sedangkan pas kita ada di situ, mulailah berdatangan itu kasus kelainan bawaan yang aneh-aneh yang semua pada bingung. Jadi kita harus mulai berdiskusi, mulai berbagi ilmu kepada dokter UGD, dokter di ruangan, perawat, terutama lagi nanti sejawat dokter anak di refresh gitu ya, dokter anestesi, perawat. Jadi kita benar-benar memulai di tempat baru sambil memulai semua dari nol, kita ajarin semua, kita infokan. Dan strugglingnya di situ Dokter Carlo, kita butuh mungkin beberapa bulan pertama untuk membuat teman-teman rekan-rekan di tempat kerja kita tuh familiar gitu dengan kasus anak. Apalagi kita kalau udah mulai bayi ya, dokter Alex, Dokter Carlo, dapat pasien bayi baru lahir 1 hari 2 hari semua pada ketakutan, kebingungan gimana ngoperasi. Iya, gimana ngoperasi bayi yang ukurannya kayak segede botol kecil gitu ya. Dan itu butuh memang itu ya butuh perjuangan, dan ini dirasain kayaknya sama semua dokter bedah anak ya. Dokter Carlo, Dokter Alex ya, yang baru lulus dan bekerja di rumah sakit yang belum ada dokter bedah anaknya. Tapi dengan berjalannya waktu anggota kita makin banyak, apalagi dengan ini kayak live gini kan, jadi orang-orang juga mungkin akan lebih familiar dengan bedah anak, dan memang diperlukan dok. Bedah anak luar biasa diperlukan banget gitu. Oke, luar biasa. Kita kasih applause dulu untuk Dokter Alex dan Dokter Oki. Ayah bunda para dokter dan sejawat sekalian, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikut, ini saya mau promosi lagi nih satu kaos nih tuh, Ciluk bah. Kalau 2 minggu yang lalu saya pakai warna putih, pada sore hari ini saya pakai warna hitam.
Dan ada giveaway dari panitia, dari tim redaksi, tim redaktur di sini samping saya nih, bahwa kita akan berikan 3 kaos Ciluk Balagi untuk pertanyaan ya. Untuk pertanyaan, bukan yang komen. Kalau yang komen nanti terlalu banyak komen. Tapi untuk 3 pertanyaan terbaik yang bisa dijawab oleh kedua narasumber kita yang hebat, nanti kita akan berikan dari pihak redaksi, akan memberikan 3 giveaway. Harapannya sih giveaway-nya itu akan bisa diberikan nanti di acara PAM. Tapi kalau memang tidak bisa hadir di PAM, kita akan kirimkan. Demikian ya. Oke, ayah bunda, para dokter dan sejawat sekalian, kita kembali lagi ke topik bahwa tahun ini Persatuan Bedah Anak Indonesia itu akan berulang tahun ke-50 dan itu bukan suatu usia yang muda lagi, tapi juga dibilang tua juga tidak. Jadi 50 itu adalah a half of century. Jadi kita masih berharap Perbani akan tetap berada di bumi Indonesia selama Indonesia itu berdiri. Harapannya seperti itu. Jadi kita masih punya harapan 50 tahun ke depan, 50 tahun kedua, akan ada lahir lagi bedah anak baru yang akan bisa dibilang lebih baik lagi dari bedah anak saat ini. Oke, Dokter Alex, untuk paruh kedua diskusi kita, Dokter Alex itu sendiri saat ini spill-nya nih ya, punya anak yang saat ini lagi sekolah bedah anak juga ya? Ya, ya betul. Lagi sekolah di Bandung, jadi muridnya Dokter Oki. Oke, ayah bunda para dokter dan sejawat sekalian, saking cintanya Dokter Alex sama bedah anak, bahkan anaknya pun disuruh untuk sekolah bedah anak lagi. Sudah semester berapa sekarang, Dok? Sekarang semester 6. Semester 6 ya. Ya. Oke. Karena Dokter Alex punya harapan besar sehingga putranya disekolahkan lagi ke bedah anak. Sebetulnya apa sih harapan Dokter Alex Perbani nanti? Saya ngomong Perbani itu artinya satu organisasi ya, satu entitas resmi. Apa harapan Dokter Alex? Silakan, Dok. Ya, baik. Cerita sedikit tentang anak saya itu ya. Jadi dia itu waktu mau setelah lulus dari dokter, saya sampaikan bahwa sebaiknya sekolah spesialis supaya bisa membantu orang lain yang lebih banyak. Gitu. Karena kalau misalnya mau melahirkan bisa jadi dokter kebidanan, mau operasi bisa jadi dokter bedah atau dokter apapun gitu. Ternyata bukan saya suruh, dia malah bilang sendiri ke saya, katanya mau sekolah apa? Mau sekolah bedah anak. Mau di mana? Mau di Bandung di tempat bapaknya. Oh ya sudah, alhamdulillah. Jadi saya senang dia mau sekolah bedah anak gitu ya. Nah, harapan ke depan kan sebetulnya kita pingin bedah anak ini makin banyak ya, Dokter Oki ya. Maunya mas sekitar 400-an gitu. Nah, ternyata sekarang dibantu oleh Kemenkes dan Diknas Dikti itu, Ristek Dikti. Nah, sekarang akan dibuka, kita berharap banyak lagi ditambah lagi center-center pendidikan bedah anak sehingga kita bisa mempercepat jumlah yang ingin kita pinginkan. Sehingga bedah anak makin banyak, layanannya makin tersebar, kemudian bedah anak juga makin tersebar, layanannya makin baik, kita bisa mengikuti teknologi yang di luar itu seperti apa, sehingga kita bisa berkembang dengan baik itu seperti organisasi perhimpunan yang lain. Nah, bedah anak ini diharapkan ke depannya bayi-bayi kecil itu banyak yang ditolong ya. Saya dengar juga Kemenkes sudah mulai membantu banyak membuatkan nicu dan picu di beberapa rumah sakit sehingga layanannya bisa lebih terbantu gitu. Hanya memang saya selalu sampaikan bahwa kalau untuk layanan bedah anak itu, kalau untuk pelatihan sebaiknya jangan hanya dokter bedah anaknya saja, sekalian dokter perinatologi sama dokter anestesinya. Jadi kompak tuh 3 orang itu untuk layanan yang bayi, jadi bisa lancar gitu. Betul. Saya harapkan itu mudah-mudahan bisa terlaksana, Kemenkes bisa memperbanyak jumlah dokter bedah anak sehingga tersebar kayak yang Sulawesi belum ada, di Papua juga belum ada, itu bisa tersebar di sana. Lebih bagus lagi kalau putra daerah yang dikirim. Putra daerah yang dikirim, nah jadi dia bisa pulang ke sana, ya saya anak sana, jadi saya akan kembali ke sana. Oh, itu bagus sekali.
Oke. Itu yang dirintis oleh Unpad ya, Dr. Uki ya. FK Unpad merintis dengan bekerja sama dengan beberapa daerah untuk mempermudah masuk untuk jadi dokter spesialis, tapi dengan tetap seleksi ketat. Jadi sehingga diharapkan hasilnya juga bagus dan diharapkan sih mereka akan kembali ke daerah. Itu Ya. Dr. Carlo. Oke, terima kasih Dokter Alex. Dokter Alex saat ini bekerja di Rumah Sakit Harapan Kita ya dok ya, RSAB Harapan Kita ya. Ya, Berapa betul. jumlah dokter di sana dok? Kami 3 orang dokter bedah anak ya. 3 orang untuk satu rumah sakit besar seperti itu. Ya. Ya, ini masih artinya kan secara jumlah kalau di kepala saya seharusnya masih kurang ya, karena ini kan fokus di rumah sakit anak dan bunda ya. Menurut Dokter Alex sendiri gimana? Ya. Kebetulan kita terbantu dengan turnover yang cepat. Jadi turnover pasien itu cepat, jadi kita bisa melayani banyak gitu. Yang kita itu beruntungnya sebelum 2015 orang itu berobat kan berpikir uang. Iya. Ya. Berobat itu berpikir saya nggak punya uang, ini nanti operasinya gimana, biayanya berapa. Tapi begitu 2015 era BPJS itu datang semua. Karena mereka kan udah nggak berpikir uang lagi. Itu yang tadi Dr. Oki bilang. Begitu masuk ke Purwakarta, banyak itu pasien pada datang semua karena udah nggak mikir uang lagi. Jadi karena semua dibantu oleh BPJS, nah itu yang membuat kita senang karena pasien-pasien itu akhirnya terbantu dengan adanya BPJS. Nah jumlah pasien kita pun sekarang walaupun ada daftar tunggu, tetapi daftar tunggunya tidak lama. Daftar tunggunya sekitar 2 mingguan. 2 minggu ya, luar biasa. 2 minggu untuk 3 orang dokter spesialis bedah anak di Harapan Kita. Oke, kita kembali ke Dokter Oki, the rising star of pediatric surgeon in Indonesia. Dokter Oki, karena Dokter Oki ini bukan salah satu. Sekretaris Jenderal dari satu organisasi profesi yaitu Perbani. Ya, pertanyaan saya sebetulnya ini langsung masuk ke topik yang agak panas sebetulnya ini ya. Apa sih yang diharapkan oleh anak-anak muda Perbani saat ini sampai 50 tahun mendatang? Silakan. Ini boleh bicara atas nama. Boleh bicara atas nama sekjen, boleh bicara atas nama pribadi ya sebagai anak muda. Pertanyaannya mantap nih. Tapi yang kita bahagia, Dokter Alex ini sebelumnya kan wakil ketua Perbani juga ya, Dokter Carlo. Iya. Di yang lalu. Jadi yang saya senang itu dok, kalau lihat list anggota kita yang sudah 190-an ini, majoritinya semangat darah muda semua nih dok. Itu yang saya senang banget. Itu yang saya senang sekali. Kenapa senang? Karena dengan kita jumlahnya makin banyak, sudah hampir pasti kemajuan keilmuannya jadi semakin banyak gitu ya. Orangnya masih muda-muda, energetik gitu ya, dan nggak lupa dengan senior kita juga, termasuk Dokter Alex juga kan terus mengencourage kita kan, yang muda-muda untuk belajar ini, tambah ini segala macam ini. Jadi suasana di Perbani itu cukup mendukung dan harapan saya sih ke depan Perbani tetap jadi jadi organisasi yang besar, anggotanya tambah banyak, bidang keahlian baru berkembang dan makin bisa masuk ke seluruh pelosok Indonesia. Dan kita perlu turut berbangga ya Dokter Carlo, Dokter Alex, kalau kita pertemuan bedah anak internasional gitu. Ya. Kalau kita bicara tentang kasus kelainan, ya dok ya, kasus kelainan karena kita jumlahnya belum terlalu banyak, jumlah penduduk kita di Asia Tenggara paling nggak kita paling nomor 1 gitu ya, nomor 4 di dunia. Maka kalau ditanya dok, pengalaman kita sebagai dokter bedah anak, bahkan ke yang baru lulus sekalipun, itu tetap jauh lebih banyak dok, dibandingkan dengan teman-teman dokter bedah anak di negara-negara lain, karena kita kasusnya berlimpah. Dan dengan modal ini kan kita berharap sih pengennya bedah anak tuh wow gitu, kita jadi nomor 1 rujukan paling nggak di Asia Tenggara lah, karena kita tinggal tunjuk aja gitu Dokter Carlo, Dokter Alex, kalau mau ngerjain bikin lubang anus gitu, malformasi anekta atau atresiane kita sebut, bikin buat lubang anus, mungkin dokter bedah anak di kita jumlah rata-rata mengerjakan membuat PSRP atau lubang anus itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain gitu. Artinya skill
kita pun mumpuni harusnya. Jadi harapannya dengan dukungan pemerintah nih bedah anak Indonesia bisa jadi senternya, pusatnya bedah anak di Asia Tenggara atau di Asia. Dan kita punya banyak kelainan kongenital gitu yang jarang-jarang dan langka-langka di dunia tuh ada di kita. Dan ahlinya untuk klinis di Indonesia banyak. Tinggal pilih aja, dokter Alex bisa, dokter Carlo bisa. Jadi eh, harapan saya sih maju segitunya gitu. Kita jadi pusatnya di bedah anak di Asia Tenggara, at least. Mungkin itu. Oke. Oke. Mudah-mudahan bisa lebih global lagi. Mudah-mudahan bisa lebih global lagi, dokter Carlo, dokter Alex. Yang bisa saya garis bawahi bahwa hubungan bedah anak Indonesia ke kancah internasional. Betul, itu saya setuju. Itu saya sangat setuju. Kan dokter Alex pada saat lulus mungkin Perbani baru berusia 20-an tahun ya, Dok, ya, 98 ya. 30 ya, 98. Artinya kan masih sangat muda ya, Dokter Alex waktu itu ya, usia Perbani. Dan kalau saya analisis juga, harusnya ada perubahan, ada perbedaan antara Perbani pada saat didirikan oleh para founding father 50 tahun yang lalu, kalau saya nggak salah tahun 75, sampai sekarang tahun 2025, pasti kan udah banyak banget perbedaan. Ya kan? Dokter Alex sebagai salah satu pelaku sejarah, saya bisa bilang pelaku sejarah lah, karena lulusan pertama. Lulusan pertama Unpad. Kalau di Jogja, kalau saya tidak salah, Dokter Heri ya. Lulusan pertama ya. Ya. Jadi dari 2 center pertama-tama di Indonesia tuh Bandung dan Jogja. Nah, Dokter Alex dari Bandung. Nah, sebagai pelaku sejarah, sejak awal berdiri sampai sekarang, dan kita start dari tahun ini sampai 50 tahun kedua, ada perbedaan yang nyata Dokter Alex rasakan apa, Dok? Secara organisasi lah dulu. Baik. Kalau dulu kan waktu saya pertama jadi bedah anak itu hampir semuanya kan lewat bedah umum dulu ya. Jadi kemudian baru jadi dokter bedah anak. Nah, waktu yang diperlukan untuk jadi bedah anak itu lama sekali. Jadi bedah umum saja 5 tahun, terus kemudian tambah bedah anak lagi 2 tahun. Jadi kira-kira kita perlu waktu 7 tahun tuh untuk menjadi bedah anak. Belum lagi bukan langsung sekolah seperti saya gitu. Jadi ada yang setelah bedah umum kerja dulu terus baru 2 tahun kemudian sekolah gitu ya. Nah, kemudian waktu itu juga gurunya mungkin belum banyak ya. Dan sentra pendidikan waktu itu juga setahu saya baru Jakarta ya, di RSCM, sehingga karena dulu mulainya dari bedah umum sehingga senior itu dulu sekolahnya ke RSCM dulu. Kemudian setelah mulai bedah anak Bandung itu buka, mulailah ada pilihan lain gitu. Mulai ke Bandung. Nah, dibandingkan dengan pendidikan seperti sekarang kan sentra pendidikannya sudah lebih banyak tuh. Yeah. Pendidikannya sudah lebih banyak, pengajarnya lebih banyak, ilmu yang kita dapatkan juga lebih banyak, terus kita masih tetap mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi bedah anak dari luar negeri. Bahkan beberapa teman itu kan sempat sekolah di luar negeri ataupun magang di luar negeri, itu ilmunya cukup banyak gitu. Menurut saya bagus sekali karena itu menambah wawasan gitu ya. Artinya kalau kita hanya belajar di Indonesia saja, kita kan hanya tahunya yang itu saja gitu ya. Tapi dengan kita selalu mendorong, ayo keluar, belajar kira-kira 2 bulan, 3 bulan kan di luar negeri, atau dapat fellow, atau dapat beasiswa dari mana-mana, itu kita menambah wawasan gitu ya. Jadi kayak Carlo pernah ke Korea, Oki pernah ke Inggris, Oki malah mau ke Belanda lagi ya. Iya, nah itu membuka wawasan, membuka wawasan lagi gitu. Jadi ternyata di luar negeri sudah begini caranya, sudah tekniknya seperti ini gitu. Itu nanti begitu pulang ke Indonesia itu kita tularkan. Nah dulu kebetulan saya begitu lulus juga saya sempat ke Jepang 10 bulan. Nah itu pengen menambah aja yang saya belum dapat di Indonesia apa. Gitu. Nah, apalagi dari mulai sekarang sampai 50 tahun ke depan, sepertinya ilmu itu akan makin berkembang. Beasiswa juga banyak. Yang muda-muda yang mau belajar itu juga banyak. Jadi diharapkan Perbani bisa mendorong, membuka kesempatan sama adik-adik yang sekarang sedang belajar, itu bisa kita kirim keluar. Apalagi sekarang kan hubungan kita dengan PAPS bagus ya. Iya. Hubungan dengan PAPS bagus, hubungan dengan BAPS juga bagus, hubungan dengan WOFAP juga bagus. Itu membuka celah-celah
untuk kita bisa berhubungan dengan teman-teman di luar negeri, sehingga bisa kita sana atau magang, sehingga diharapkan akan makin berkembang. 50 tahun lagi pasti berbeda dengan sekarang. Gitu, Dr. Carlo. Iya, 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 iya. Terima kasih. Jadi untuk para adik-adik dokter yang saat ini menyaksikan IG Live kita, seperti tadi disampaikan oleh Dr. Alex, bahwa lahan masih luas. Indonesia masih merupakan satu lahan dengan populasi anak yang cukup besar. Nggak usah di dunia, tapi di level Asia Tenggara. Sehingga anak-anak ini masih tetap membutuhkan tangan-tangan para spesialis bedah anak untuk bisa membuat mereka bertumbuh berkembang layaknya teman-teman seusianya, ya. Jadi mari bergabung di bedah anak sebagai calon spesialis bedah anak Indonesia. Di sini ada Dr. Alex, Dr. Oki yang akan siap menjawab kebutuhan atau pertanyaan-pertanyaan para adik-adik dokter muda sekalian di sini. Nah, kembali ke Dr. Oki. Dr. Oki, apa sih yang bisa diberikan Perbani? Hal ini sebagai organisasi ya. Apa yang bisa diberikan Perbani dalam apa istilah kerjasama terhadap katakanlah Kementerian Kesehatan saat ini kan kita tahu nih gonjang-ganjing Kementerian Kesehatan dengan organisasi profesi tanpa harus menutup mata lah ya. Ada beberapa yang pro dan kontra, tapi kita nggak usah fokus ke sana. Tapi kita fokus bagaimana kita sebagai insan bedah anak Indonesia, kita memberikan yang terbaik untuk Indonesia dalam hal ini untuk anak-anak. Nah, Perbani sebagai organisasi, apa sih yang bisa kita berikan, kita usulkan ke dalam hal ini CQ-nya tuh Kementerian Kesehatan ya, supaya anak-anak ini tidak neglected atau tidak terlantar. Silakan Dr. Oki. Ya, terima kasih Dr. Carlo. Pertanyaannya lumayan agak berat. Harus yang susah. Ya, jadi gini. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi pemerintah, sepertinya pemerintah sudah mulai menaruh perhatian besar ke kita sebagai profesi bedah anak tadi yang terkait dengan Indonesia Emas. Dan pertanyaan tadi kan harapan ya, Dr. Carlo ya, atau harapan ya yang kita ingin ya dari pemerintah. Memang yang jelas, pertama tadi fasilitas, sudah sampaikan Dr. Alex, kita butuh fasilitas yang lengkap, kemudian kita butuh, kalau bisa kita untuk, tadi saya lihat pertanyaan di chat juga, komen ada yang nyebutin kalau di puskesmas ada kelainan kongenital, kemudian senter bedah anaknya cuma 4. Sekarang ongoingnya Dr. Alex ya, kita akan buka sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan dengan dukungan pemerintah itu dibuka sebanyak-banyaknya tempat pendidikan spesialis bedah anak sehingga jumlahnya makin banyak. Karena jumlahnya banyak, otomatis pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan segala fasilitas yang terkait pelayanan bedah anak, Dr. Carlo. Baik fasilitas NICU, PICU, baik sarananya maupun tenaganya. Tenaganya itu bukan hanya dokter bedah anak, tetapi juga timnya bedah anak kan nggak bisa kerja sendiri nih. Betul. Timnya ada dokter anak, kalau bisa nanti dokter neonatologisnya juga kita dibikin gitu ya, dibuat banyak, kemudian dokter anestesinya juga dibuat banyak, apalagi kalau kita dapat anestesi yang pediatrik gitu ya, yang anak-anak yang memang untuk membius pasien anak itu sangat penting, harapannya itu. Dan yang selanjutnya nih, aspirasi dari anggota Perbani adalah harapan untuk pemerintah supaya kalau kita sudah jadi dokter bedah anak diberikan kemudahan untuk bekerja di daerah. Itu yang paling penting tuh, aspirasi dari anggota kita, diberikan kemudahan di daerah, terutama buat adik-adik saya yang baru-baru lulus. Tadi ada nih Dr. Wahyudi dari Bengkulu nih sempat komen. Nah, ini salah satu pelopor dokter bedah anak di Provinsi Bengkulu. Ini salah satu contoh aja juga kalau dokter. Kita salam dulu Dr. Wahyudi nih. Selamat sore Dr. Wahyudi. Ya, udah bergabung. Ini Dr. Wahyudi dari Bengkulu, dan beliau ini adalah satu-satunya di provinsi itu, dan sejak Indonesia merdeka baru tahun 2025 ini ada dokter. Jadi bisa dibayangkan perjuangannya Dr. Wahyudi sebagai contoh, karena Dr. Wahyudi ya, harapan saya sih pemerintah bisa mensupport asli yang mau mencurahkan waktu, pikirannya, keilmuannya untuk mengabdi di Indonesia gitu. Dan harapannya sih diberikan fasilitas yang terbaik, karena outputnya nanti anak-anak yang tertolong juga akan bagus. Ini cuma satu provinsi aja, belum di provinsi lainnya. Dr. Alex tadi disebutkan masih banyak yang kosong. Belum lagi di kabupaten-kabupaten di Indonesia hampir
banyak sekali yang belum ada dokter bedah anak. Harapan saya sih ke pemerintah itu kita disayang lah sebagai profesi yang jarang gitu dan memang dibutuhkan. Mungkin itu. Iya, iya, iya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Dokter Alex ya, Dokter Oki, bahwa di Papua saja, kalau saya tidak salah, waktu kita podcast pertama dengan Dokter Dian, Papua itu ternyata punya 3 provinsi di sana. Ya, ada Papua asli, Papua Barat, sama satu lagi saya lupa provinsi apa. Dan baru satu di Papuanya Dokter Dian, ibu kotanya Jayapura. Artinya memang kesempatan untuk menjadi spesialis bedah anak untuk di satu provinsi aja ternyata masih kurang loh. Bahkan terus terang, ayah bunda para dokter dan sejawat sekalian, terus terang untuk selevel daerah khusus Jakarta itu jumlah spesialis bedah anak itu masih sangat kurang. Kami baru punya 30-an, 32 atau 33 spesialis bedah anak. Dan ternyata 32-33 spesialis bedah anak aja kita masih operasinya masih bisa sampai sore, sampai malam bahkan. Ya kan? Bahkan ada yang sampai nggak pulang. Ini ada junior saya di Tarakan bisa sampai nginep nggak pulang. Oke. Nggak kerasa ya, Dokter Alex, Dokter Oki, kita sudah hampir 1 jam. Ya, kita sekarang, saya mau lihat pertanyaan dulu nih, siapa yang bisa mendapatkan 3 kaos, ya 3 kaos dari program Cilukba. Dari Dokter Amajud. Maaf dok, izin bertanya. Saya penasaran dengan filosofi logo Perbani. Sudah coba searching tapi belum ketemu. Apakah boleh dijelaskan dok mengenai logo Perbani? Terima kasih dokter. Ini saya serahkan dulu ke Dokter Alex nih sebagai salah satu pionir. Nanti mungkin setelah itu dilengkapi oleh Dokter Oki yang menjadi Sekretaris Jenderal Perbani. Dokter Alex silakan. Ya. Masih ingat nggak dok? Gambarnya itu kan ada mikroskop ya. Oke. Ada mikroskop, terus di bawahnya ada tunas ya. Iya. Nah, tunas itu melambangkan anak baru lahir. Dan tunas itu akan tumbuh terus sampai anak itu besar. Kemudian mikroskop itu menggambarkan bahwa kita itu operasinya detil, gitu ya. Operasi detil, operasi yang tidak sama dengan operasi dewasa. Operasi dewasa itu yang kelihatan besar, gitu ya. Tapi kalau anak kan operasi detil itu kecil-kecil ya, itu membuat bahwa operasi itu tidak bisa terburu-buru. Gitu. Kalau orang Sunda bilang kurung-kusuh, gitu. nggak bisa cepat-cepat, kita harus meticulous, pelan-pelan. Gitu. Saya kira itu yang intinya ya, bahwa kita ingin melayani anak itu dari mulai dia lahir, artinya dari mulai dia lahir sampai dia besar. Nah kalau di pemerintah itu kan sampai 18 tahun, jadi itu range yang bedah anak yang akan kerjakan. Oke. Kira Dokter Oki mungkin ada penambahan? Ya. Jadi kan lambangnya dibuat tahun 1975 Dokter Carlo, Dokter Alex dan yang paling filosofinya paling mengena gitu di era sekarang generasi emas 2025 adalah gambar tunasnya. Jadi ada itu tunas itu dilambangkan kita tangan gini ya, kita menjaga si tunas-tunas ini akan menjadi pohon yang nanti baik gitu ya. Jadi tunas bangsa ini, anak-anak bangsa ini kita jaga betul supaya nanti akan menjadi anak-anak yang hebat dan orang dewasa nantinya jadi orang-orang yang hebat gitu untuk Indonesia Emas. Jadi itu nyambungnya di situ filosofinya. Jadi kita betul-betul membantu anak-anak yang membutuhkan demi masa depannya yang lebih baik, itu aja. Mungkin itu. Dokter Amajud sudah clear ya mengenai masalah filosofi logo. Teman kalau memang saya bukan mau jualan nih, tapi sepertinya ada di buku ilmu bedah anak yang coklat, yang merah itu ada tuh di halaman awal tuh arti dari logo Perbani. Silakan dicari ya, buku ilmu bedah anak, kasus-kasus di UGD, Bangsal dan Kamar Operasi. Oke. Dari... itu pengarangnya Dokter Uli Carlo sendiri ya? saya nggak mau jualan. Dari awal ya saya yang promosiin. Oke. Oke, yang kedua Dokter Biryani Abudayana. Dokter Biryani Abudayana. Bagaimana cara Perbani untuk memastikan dan mendorong ruang NICU atau PICU yang ada dokter anaknya agar paham proses dan penanganan anak atau bayi pasca operasi? Nah, kalau ini yang muda dulu nih.
apa namanya generasi muda bedah anak dulu. Silakan Dokter Rocky. Terlihat pertanyaannya, Dokter Biriani. Halo, Dokter Rocky. Ya, halo, Suaranya halo. enggak? Ya, Terlihat sudah. pertanyaannya. Oke, ya, 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 ya. Oh, jadi bagaimana cara perbani ya? Cara Iya. perbani, jadi gini, sebetulnya memang tadi ya dibilang ya, sebagai contoh tadi balik lagi ke cerita kita yang sebelumnya, dokter bedah anak masuk ke tempat baru itu harus membangun sistemnya gitu, termasuk NICU, PICU dan sarana yang lain-lain. Dan yang mungkin akan kita kerjakan adalah kita akan mengadakan kerjasama dengan perawat gitu ya. Kita udah mulai di Bandung, Dokter Carlo, di Jawa Barat kita sudah memulai pilot projectnya. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar bulan Juli, kita sudah memulai mengadakan kerjasama dengan perawat neonatologi anak gitu ya. Dan mudah-mudahan ini akan berlangsung rutin. Pilot projectnya sudah berjalan dan dengan PPNI kita akan terus adakan kerjasama gitu untuk bisa diselenggarakan di seluruh Indonesia, terutama untuk rumah sakit yang mempunyai fasilitas NICU-PICU. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nyambung keinginan dokter bedahnya, dokter neonatologisnya, kemudian perawatnya dan bagaimana sarana prasaranya bisa nyambung gitu, Dokter Alex. Ya. Oke. Mungkin Sedangkan Dokter Carlo juga ya. sedangkan Dokter Alex untuk menjawab pertanyaan ini ada usulan? Ya, baik. Kebetulan kan Ketua Perbani itu sekarang jadi salah satu direksi di di Rumah Sakit Murah ya. Dr. Iya. Dharma itu jadi nah, Birian. beliau itu sering berkomunikasi dengan Kemkes. Jadi Perbani, beliau juga kadang membawa nama Perbani untuk berkomunikasi dengan Kemkes tentang layanan-layanan ini. Sehingga kita suka berkomunikasi dengan Direktorat Kesehatan Lanjutan tentang bagaimana kita memerlukan banyaknya NICU, kemudian kita buatkan nih standar NICU-nya bisa seperti ini. Akhirnya pemerintah mengkaji dan memfasilitasi untuk bisa membuatkan NICU dan membuatkan PICU. Itu yang bisa kita dorong. Nah, sedangkan bagaimana untuk menjaga kualitas dokter-dokternya sendiri, tiap tahun kita mengadakan pertemuan ilmiah tahunan. Nah, sekarang namanya jadi Perbani Annual Meeting. Nah, di Perbani Annual Meeting itu ini kita oknumnya nih, bisa yang ganti namanya nih, yang di samping dokter nih. Jadi kita membuatkan Perbani Annual Meeting itu tiap tahun untuk menyampaikan ilmu-ilmu baru, kemudian pengalaman-pengalaman teman-teman di daerah, sehingga terpacu untuk nanti teman-teman yang misalnya belum punya NICU yang baik, bisa minta tuh ke direkturnya, sebaiknya untuk kasus-kasus begini kita memerlukan NICU yang seperti ini, memerlukan NICU yang seperti ini. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa mendorong kita, bisa membantu Kemenkes untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak pada tahun-tahun berikutnya. Sekira gitu, Dokter Carlo. Oke, terima kasih Dokter Alex. Ada pertanyaan ketiga. Ini sepertinya Dokter Nugraha setiap kali sesi selalu bertanya, ini saya suka nih. Oke, Dokter Nugraha, saya izin dokter, saya Nugraha sebagai GP itu General Practitioner di daerah yang tidak memiliki SPBA. SPBA. Di mana puskesmas sering ditemukan kelainan kongenital. Apa yang bisa kami lakukan dengan saat ini ada 4 center pendidikan? Maksudnya mungkin karena baru ada 4 center pendidikan ya. Sebetulnya sih hubungannya bukan di 4 center, tapi di pelayanan bedah anaknya. Dokter Alex, silakan. Terlihat dok pertanyaannya? Baik. Nah ini juga salah satu yang kita harapkan bahwa teman-teman bisa mengikuti nih perkembangan bedah anak, baik yang di dokter umum di puskesmas ataupun dokter-dokter bedah yang di daerah. Kita sering mengadakan acara-acara webinar ya, bisa dengan webinar tentang satu penyakit tertentu atau penanganan kasus-kasus tertentu, sehingga di setiap webinar itu kita suka sampaikan juga nih, untuk teman-teman yang di daerah misalnya tidak ada dokter bedah anak, kalau ketemu kasus atresia ani, apa yang harus dilakukan? Nah, atau ketemu kasus stroke, apa yang harus kita lakukan? Nah, dengan cara-cara webinar seperti ini, kita bisa menyebarkan ilmu kita untuk misalnya penanganan pertama pada kasus-kasus kelainan kongenital. Sehingga mudah-mudahan teman-teman di daerah bisa tahu, ataupun di puskesmas bisa tahu di mana sih yang ada dokter bedah anak, atau misalnya kasus-kasus seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Jadi sering-seringlah ikut webinar bedah anak.
Dr. Rocky, silakan Ya, menjawab ya pertanyaan memang Dr. Nugraha. ya mudah-mudahan Dokter Nugraha bisa menjadi salah satu dari kita ya, Dokter Nugraha, mudah-mudahan. Kita doakan. Amin. Jadi memang ya itu tadi webinar sudah tadi disinggung-singgung PAM, Perbani Annual Meeting gitu ya. Dan di Perbani Annual Meeting itu sebetulnya konsepnya sudah baik sekali karena di acara itu isinya bukan kuliah, ngasih bahan kuliah saja, tapi di kesempatan itu juga yang ditampilkan adalah semua dokter bedah anak itu tampil untuk memberikan pengalamannya, memberikan penelitian. Jadi itu lebih recent gitu, lebih update. Dan kalau dari sisi Perbani, kami juga mengendorse anggota kami untuk bisa menjadi sumber keilmuan di wilayahnya gitu. Misalnya di suatu kabupaten, misalnya tadi Dr. Wahyudi di Bengkulu, kita mengharapkan Dr. Wahyudi paling tidak mengayomi satu provinsi itu dengan bagaimana caranya memberikan edukasi, membuat penyuluhan atau membuat acara yang bisa difasilitasi baik oleh Perbani ataupun oleh pemerintah lokal untuk bisa lebih banyak menyampaikan hal-hal terkait untuk rekan-rekan kita baik di puskesmas maupun di rumah sakit umum daerah atau rumah sakit swasta di wilayah kerjanya. Mungkin itu Dokter Carlo. Oke, luar biasa. Kedua narasumber yang benar-benar tepat nih, tim redaksi hari ini untuk menampilkan kedua tokoh-tokoh hebatnya Perbani. Oke, nggak kerasa, beneran ini nggak kerasa saya. Udah 1 jam. Ya kita cuma punya waktu tinggal 1 menit lagi. Satu pertanyaan dan satu harapan dari saya pribadi sebagai moderator. Sebetulnya kami mengharapkan dari kedua narasumber ini mengeluarkan statement, kata-kata pemberi semangat untuk para calon dokter bedah anak yang saat ini sedang dalam pendidikan nih. Mungkin dari Dr. Alex, anggap aja yang nonton ini putranya. Jangan lupa nanti saya kirim uangnya ya Mas, gitu. Tapi secara general aja, secara general. Oke, harapan dan kata-kata semangat untuk para calon spesialis bedah anak yang saat ini saya lihat sih cukup banyak keluar masuk nih. Ya. Silakan Dr. Alex. Baik, terima kasih teman-teman dan adik-adik semua yang sedang mengambil bedah anak ataupun teman-teman yang sudah jadi bedah anak, bahwa lapangan kerja bedah anak itu masih terbuka lebar. Masih banyak anak-anak yang harus kita tolong. Masih banyak juga orang tua yang harus kita edukasi tentang pelayanan bedah anak, sehingga mereka harus bisa membawa berobat ke tempat yang seharusnya. Jangan lelah untuk belajar, jadi untuk menambah pengetahuan, kemudian untuk yang masih dokter umum, ambillah bedah anak. Bedah anak itu lapangan kerjanya masih terbuka, Indonesianya masih luas, kabupaten masih banyak, provinsi masih ada beberapa yang belum ada bedah anak. Sehingga nanti teman-teman bisa ikut berkiprah di Perbani, membantu anak-anak yang punya kelainan kongenital ataupun penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bedah anak. Jadi tetap semangat, Indonesia menanti Anda. Yes. Dan akhir kata, the last but not the least. Ini tokoh muda Perbani nih, salah satu tokoh muda Perbani ya. Silakan Dr. Rocky memberikan kata-kata semangat untuk para calon spesialis bedah anak. Untuk yang masih sekolah, kebetulan mungkin ada residen saya. Harus diingat bahwa laut yang tenang tidak akan menghasilkan nelayan yang tangguh gitu. Betul. Kemudian manfaatkan kesempatan belajar ini sebesar-besarnya, diperas ilmu-ilmu gurunya supaya menjadi dokter bedah anak yang hebat, yang siap pakai dan siap membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk terus berkembang menjadi lebih baik. Mungkin akan belajar bersama residen anak ini. Dan buat yang dokter umum pengen jadi dokter bedah anak, terus semangat. Semoga takdirnya menjadi dokter bedah anak dipertemukan nanti. Amin. Dokter Carlo. Luar biasa. Oke, kita close ya. Oke, ayah bunda, para dokter dan sejawat sekalian, tidak terasa ya 60 menit. Acara Cilukba episode ketiga kita akhiri dengan dua pembicara yang luar biasa, Dr. Alexandra dan Dr. Kurniawan Oki. Harapannya ada banyak yang bisa diambil. Dan akhir kata, kami sebagai tim redaksi dari Cilukba, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang bisa diterima.
Akhir kata kita yel-yel dulu seperti biasa Ciluk Bang. 1 2 3 Ciluk Bang. Look, bah. Oke, live ya. Terima Ya, kasih Dr. Alex, terima kasih. Dr. Oki. Yo, See you terima kasih. sampai Terima kasih. ketemu di Sampai ketemu Lombok. lagi. Yo, Dah. dah.